Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Alia Jihad, NIM A2102000036. Saya dari kelas komputer B. Di sini saya akan membahas materi mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Untuk yang pertama yang akan dibahas yaitu kebutuhan. Pengertian dari kebutuhan dan keinginan. Pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan mendesak untuk dipenuhi. Jika kebutuhan itu tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kehidupan dan kelangsungan hidupnya saat itu. Contoh, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan sebagainya. Pengertian dari keinginan. Keinginan bersifat angan-angan, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang tetapi belum mendesak untuk dipenuhi. Maka jika keinginan belum terpenuhi, tidak akan mengganggu kehidupan dan kelangsungan hidupnya saat itu. Contoh, bagi orang biasa, keinginan seperti mobil mewah, jet pribadi, apartemen mewah, dan lain-lain. Macam-macam dari kebutuhan dikategorikan menjadi 5 kategori. Kategori yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar manusia dapat tetap hidup atau hidup wajar. Contohnya, pangan, sandang, papan, identitas, dan keamanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi untuk memudahkan dalam menjalankan hidup dan bersifat penunjang. Contoh, alat transportasi, hiburan, alat komunikasi, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan untuk kesenangan dan meningkatkan status atau derajat atau harga diri seseorang. Contoh, alat transportasi eksklusif, pakaian eksklusif, alat komunikasi eksklusif, perabotan eksklusif, dan lain-lain. Untuk kategori yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Dari kebutuhan menurut sifatnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau badan untuk menjaga penampilan diri. Contoh, makanan bergizi, pakaian, olahraga, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan tuntutan jiwa manusia. Contohnya, ibadah, hiburan, seni, pendidikan, rekreasi, dan lain-lain. Macam-macam dari kebutuhan. Untuk kategori yang ketiga yaitu kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi saat kebutuhan dirasakan. Jika tidak, maka akan mengancam kelangsungan hidup. Contohnya, obat saat sakit, makanan saat lapar. Yang kedua yaitu kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan untuk saat yang akan datang, tetapi harus disiapkan mulai sekarang. Contohnya, tabungan, pendidikan, asuransi, bertani, beternak, dan lain-lain. Untuk kategori yang keempat yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan individu atau perorangan.
Kebutuhan individu atau perorangan yaitu kebutuhan untuk diri individu. Kebutuhan ini berbeda tergantung individu masing-masing. Contoh, pakaian, HP, laptop. Kebutuhan ini juga berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Misalnya, guru membutuhkan buku, alat mengajar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebutuhan kolektif atau kelompok atau bersama. Kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, taman, dan lain-lain. Untuk kategori yang kelima yaitu kebutuhan menurut wujudnya. Kebutuhan menurut wujudnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan material atau barang. Kebutuhan material atau barang adalah kebutuhan akan hal-hal yang bersifat kebendaan yang dapat diraba dan atau dilihat. Contoh, meja, kursi, pakaian, mobil, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebutuhan jasa. Kebutuhan jasa yaitu kebutuhan yang cara penguasanya berbentuk layanan atau servis, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Contoh, jasa dokter, jasa pengacara, jasa guru, tukang cukur, montir, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kelangkaan. Pengertian dari kelangkaan sendiri yaitu kelangkaan adalah kondisi di mana terjadi ketidakcukupan sumber daya atau alat pemuas kebutuhan seperti barang atau jasa untuk memuaskan semua kebutuhan manusia. Kelangkaan menjadi sumber masalah ekonomi. Kebutuhan manusia tumbuh tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan tumbuh secara terbatas. Faktor penyebab dari kelangkaan. Faktor yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Faktor yang kedua yaitu keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya atau berproduksi. Faktor yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya yang ada di alam. Faktor yang keempat yaitu ulah tak bertanggung jawab manusia seperti merusak terhadap alam. Faktor yang kelima yaitu perkembangan teknologi yang lambat. Faktor yang keenam yaitu bencana alam. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan. Cara pertama yaitu menyusun skala prioritas. Cara yang kedua yaitu bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Cara yang ketiga yaitu eksplorasi sumber daya baru. Cara yang keempat yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi. Cara yang kelima yaitu memanfaatkan bahan substitusi. Materi-materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.